Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati untuk saling mencintai. Dan untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati untuk saling mencintai? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita cinta yang sesungguhnya. Cinta yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gharil muhajirin, wa ala alihi wa sahbihi mujahidin al-zahirin. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha berkuasa atas segala kekuasaannya, yang telah menciptakan hati untuk saling mencintai dan menjadikan hati untuk saling menghargai. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada paduka alam baginda mulia, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik budi pekertinya, dan manusia yang paling dicontoh dalam kepribadiannya, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan sosial kita butuh kegigihan spirit untuk berjuang. Spirit inilah yang membuat kita gigih dan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Spirit yang paling mendasar yang disebarkan dalam mengubah peradaban manusia adalah mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membangun toleransi saling menghargai antar sesama. Iman dan takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin rahimakumullah. Mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa, orang-orang yang beriman itu memiliki ciri. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yang begitu indah pasti memiliki ciri. Contoh, gajah diburu orang karena gadingnya, rusa menjadi indah karena tanduknya, dan badak dikejar orang karena culahnya. Gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk, bahkan badak yang tak bercula akan segera kehilangan keindahannya. Demikian jikalau ini dipindahkan kepada nilai-nilai keimanan. Orang yang beriman dikenal karena ia memiliki ciri, punya tanda. Apa tandanya? Al-Anfal ayat 2 dan 3 menjelaskan itu. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Nama Allah
sanggup menggugah jiwanya. Kenapa ini bisa terjadi? Dalam hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu hati di dalam kita. Dari hati yang hanya satu ini tersimpan berjuta rasa. Apa yang bisa mengambil tempat terbaik di hati, itulah yang dinamakan hati akan bergetar. Lalu bagaimana dengan ketakwaan? Orang yang bertakwa pun memiliki ciri. Apa cirinya? Menurut Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ciri orang yang bertakwa ialah lisannya tidak pernah berkata bohong dan gunjing terhadap orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang bertakwa memiliki tingkat rasa takut yang sangat luar biasa. Dan dari rasa takut inilah menjadikan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Disinilah pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati untuk saling mencintai dan menjadikan hati untuk saling menghargai. Hati adalah raja, tempat kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimia As-Sa'adah, beliau menjelaskan bahwa hati itu hakikatnya ialah roh. Dan beliau pun menyebutkan bahwa hati merupakan bagian dari jenis malaikat, karena hati tidak terlihat oleh panca indera manusia. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati untuk saling mencintai. Dan untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati untuk saling mencintai? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita cinta yang sesungguhnya. Cinta yang lahir karena kelembutan, bukan karena kekerasan. Cinta yang lahir karena kasih sayang, bukan karena keterpaksaan. Dan cinta yang lahir karena kebahagiaan, bukan karena kesedihan. Sebagaimana di saat kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, timbul rasa kelembutan, timbul rasa kasih sayang, dan timbul rasa kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati untuk saling menghargai? Di sini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita sifat saling menghargai antar sesama. Dan di sini pentingnya kita untuk masuk ke dalam kamar hati, bercermin melewati cermin diri, agar selalu berhati-hati dalam kehidupan untuk tidak menyakiti hati orang lain. Di sini dapat kita simpulkan di dalam dakwah yang singkat ini bahwa spirit Maulid yang sesungguhnya ialah mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membangun sifat toleransi, saling mencintai dan saling menghargai antar sesama. Dalam sifat saling mencintai butuh bukti yang benar-benar bukti. Bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bukti yang paling singkat, bukti yang paling sederhana kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat kepadanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu mu'affiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.